Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Kami dari Angkatan 35 Kelompok 2 Sub Kelompok 3 dengan anggota yang terdiri dari Wulan Mayasari, Vera Destarina, Hijra Nurmala, Joni Syahendra, analisis isu global terkait proxy war. Adapun tahapan penyelesaian isu yaitu isu proxy war, metode pentahelix, metode USG, metode fishbone, analisis SWOT, alternatif penyelesaian masalah. Isu proxy war. Apa itu isu proxy war? Proxy war merupakan sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang berisiko kehancuran fatal. Proxy war tidak memiliki kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Sasaran proxy war: melumpuhkan dan mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi suatu bangsa yang pada akhirnya akan menghilangkan identitas diri melalui penyebaran narkoba, miras, pornografi, serta maraknya perilaku KKN sehingga terciptanya ketidakadilan menyebabkan timbulnya kerawanan kesenjangan dan konflik sosial berkepanjangan. Selanjutnya, kita identifikasi isu proxy war menggunakan metode pentahelix. Isu kontemporer yang pertama, semakin maraknya peredaran narkotika dan obat-obat terlarang. Dari segi government atau pemerintah, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta undang-undang yang mengatur terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Dari segi akademik, kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait narkotika dan obat-obatan terlarang pada generasi muda. Dari segi bisnis, banyaknya sektor bisnis dan transaksi ilegal yang disalahgunakan untuk menguntungkan pihak tertentu dan lolos dari pengawasan pemerintah. Dari komunitas, susahnya mendeteksi jaringan pengedar narkotika di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, media, sedikitnya berita dan penyalahgunaan media elektronik serta kurangnya kampanye mengenai bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang. Isu kontemporer yang kedua yaitu penyebaran berita bohong atau hoax. Dari government, kurang tanggapnya pemerintah terhadap berita-berita bohong atau hoax dan masih lemahnya penerapan UU ITE. Dari akademik, kurang selektifnya masyarakat dalam memilah informasi yang beredar. Dari segi bisnis, menguntungkan bagi media cetak dan elektronik atas beredarnya informasi hoax. Dari community, menguntungkan pihak-pihak tertentu terhadap kabar atau berita yang beredar dan belum terbukti kebenarannya. Dan media, masih banyaknya penyebaran media hoax pada media sosial yang mempengaruhi masyarakat. Untuk isu kontemporer ketiga, kami mengambil penyebaran produk luar dan produk ilegal yang menjatuhkan produk-produk dalam negeri. Dari government, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta undang-undang yang mengatur terkait dengan produk dalam negeri. Dari akademik, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk dalam negeri di berbagai sektor. Dari bisnis, menguntungkan pihak tertentu dan lolos dari pengawasan pemerintah. Dari komunitas, distributor produk dalam negeri kalah bersaing dengan distributor produk luar negeri. Dan dari media, mudahnya mendapatkan produk luar dan barang ilegal melalui iklan-iklan media sosial atau situs aplikasi belanja online.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis isu kontemporer dengan metode USG, yang mana U berarti urgensi, S berarti seriousness, G berarti growth. Baik, isu yang pertama, semakin maraknya peredaran narkotika dan obat-obat terlarang dengan peroleh nilai 5 untuk kategori urgensi, 4 untuk kategori seriousness, 4 untuk kategori growth dengan nilai total 13. Kemudian isu yang kedua, penyebaran berita bohong atau hoax memiliki skor nilai 4 untuk urgensi, 3 untuk seriousness, 3 untuk growth dengan nilai total 10. Kemudian isu yang terakhir, penyebaran produk luar dan produk ilegal yang menjatuhkan produk-produk dalam negeri dengan nilai urgensi 3, seriousness 3, dan growth 3 dengan akhir skor adalah 9. Untuk metode USG ini memiliki skor 5 dengan keterangan sangat mendesak, 4 mendesak, 3 cukup mendesak, 2 tidak mendesak, dan 1 sangat tidak mendesak. Dari ketiga penjelasan isu tersebut diperoleh skor tertinggi peringkat 1, yaitu isu semakin maraknya peredaran narkotika dan obat-obat terlarang. Baik, kita lanjutkan dengan analisis isu menggunakan metode Fishbone, yang mana telah kita ketahui bersama semakin maraknya peredaran narkotika dan obat-obat terlarang disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor manusia yang terdiri dari rendahnya kualitas pendidikan serta kurangnya kesadaran akan dampak buruk narkotika. Kemudian yang kedua ada dari faktor lingkungan yang kita bagi faktor eksternal lingkungan sekitar dan faktor internal keluarga. Kemudian yang ketiga faktor mesin terkait dengan pengetatan regulasi teknologi informasi terkait dengan penanganan peredaran narkotika dan obat-obat terlarang dan kemajuan teknologi yang disalahgunakan seperti media sosial dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada prosedur, yang mana lemahnya aturan penegakan hukum dan kurang tegasnya terhadap penanganan kasus narkotika dan obat-obat terlarang. Kemudian sarana dan prasarana pencegahan narkotika yang belum juga maksimal. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan Fishbone. Sekarang kita masuk ke analisis SWOT. Analisis SWOT itu ada dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Dari kekuatan, pembahasan kami memiliki dasar hukum yang mengikat yang sudah jelas kita tahu tentang hukum-hukum tentang peredaran narkoba, lalu memiliki badan yang menangani narkotika, memiliki standar penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika. Dari segi kelemahannya, kami membahas belum adanya kurikulum pendidikan anti narkoba, lalu kurang aktifnya komunitas anti narkotika. Lalu yang terakhir, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahayanya narkotika. Lalu ada analisis kami dari bidang kesempatannya, kami mencanangkan program anti narkotika sejak dini. Tingginya rasa persatuan untuk melawan narkotika dan memperbaiki regulasi penanganan narkotika. Dari segi ancaman, kami menyimpulkan tentang banyaknya public figure yang tersandung kasus narkotika. Lalu pasar bebas yang mempermudahkan masuk dan keluarnya narkotika dari Indonesia ini, dan terakhir tingkat pengguna narkotika yang semakin meningkat. Lalu ini ada hasil pembahasan kami tentang alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, kami menyimpulkan adanya tindak tegas terhadap peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang.
Dengan tahapan alternatifnya, memberikan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat, lalu meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor instansi, dan terakhir menguatkan komitmen BNN untuk memberantas narkotika sampai ke akar-akarnya. Lalu hasil yang diharapkan, kami mengharapkan generasi muda mengetahui bahayanya narkotika, memperbaiki regulasi pemberantasan narkotika, dan memperkuat komitmen dan penegakan hukum untuk memberantas narkotika bersama stakeholder. Pihak-pihak yang terlibat untuk tindakan tegas ini pemerintah termasuk BNN, Polri, TNI, Kominfo, Kemdikbud, Kemenkes, dan Bea Cukai. Lalu alternatif penyelesaian kedua, mempertegas peraturan dan dasar hukum penanganan narkotika dan obat-obatan terlarang. Dengan tahapannya, DPR membuat rancangan undang-undang terkait tentang penanganan narkotika dan obat-obatan terlarang. Lalu yang kedua, membangun dan mengembangkan literasi digital kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan, program pencegahan gerakan anti narkotika, dan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat tentang bahayanya narkoba itu. Pihak-pihak yang dilibatkan untuk peraturan ini mungkin pemerintah yang termasuk DPR, ormas, dan masyarakat sekitar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.